Jadi ini masih manual Mas. Jadi air ini cuma yang memanfaatkan cuma sekitar Sumber modal ini saja, belum menyeluruh untuk warga masyarakat Soko. Warga setiap kali untuk mendapatkan air minum atau untuk kebutuhan sehari-hari, utamanya air minum, kita harus pergi ke sungai dengan membawa jerigen itu, kemudian kita ngambil ke mata air itu, kemudian kita angkut ke bawah ke rumah untuk air untuk diminum. Tapi untuk kebutuhan misalnya untuk mencuci, kita membawa bagian kotor itu ke sungai dan kita cuci ke sungai. Ya jarak dari rumah ke sumber mata air yang kita ambil itu ya kurang lebih 1 kilo sampai 1,5 kilo. Kita mempersiapkan galian untuk pemasangan pipa air minum. Kemudian ini sudah dalam proses, sebagian sudah diuruk-uruk gitu, sudah ditimbun pipa-pipanya, tinggal sebagian lagi sudah hampir selesai. Harapannya apa yang sudah diberikan ini bisa memberikan manfaat lebih banyak lagi dan dijaga untuk kedepannya. Hari ini saya bersama teman-teman dari Prudential Jogja, juga dari Habitat for Humanity Indonesia, kita melakukan pemasangan penanaman pipa air di Desa Wunung, Gunung Kidul. Kami berharap semoga masyarakat di Desa Wunung ini bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan kami juga berharap bisa maintenance dengan baik juga supaya ini bisa digunakan untuk jangka waktu yang lama ke depannya. Pemilihan bibit beringin ini sangat cocok sekali, itu sebagai penyerap air. Kemudian yang kedua, selain sebagai penyerap air, di wilayah ini kebetulan ini sebagai habitat monyet ekor panjang. Ini monyet ekor panjang sebagai hama ataupun sebagai musuh dari petani yang mengganggu tanaman pertanian. Nah, dengan penanaman jenis beringin ini bisa dikatakan sebagai tanaman penyedia pakan monyet ekor panjang. Terima kasih, hari ini saya mendapat pencerahan soal PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Insya Allah setelah mendapatkan pelatihan ini, kami jadi mendapat wawasan baru dan insya Allah akan saya praktekkan di rumah. Alhamdulillah banyak ilmu yang saya dapat dari kesehatan, tentang kesehatan, pola hidup bersih. Semoga dari ilmu ini kami bisa terhindar dari penyakit. kemarin untuk sementara ini kemungkinan nanti ditargetkan program yang dari Habitat ini bisa mencukupi 200 warga, 200 kakak. Ya, nanti setelah ini selesai pembangunan, nanti akan terbentuk pengurus pengelolaan lainnya. Nanti insya Allah dan kita bersama masyarakat akan menjaga sebaik-baiknya, dan nanti untuk mengurangi kendala-kendala yang akan timbul, tetap nanti kita bekerja sama dengan masyarakat karena ini bantuan untuk masyarakat dan menjadi tanggung jawab bersama.
setelah ada sosialisasi, Kamal mendapat program bantuan dari Habitat, lalu semua warga sebagai calon penerima saya kumpulkan, yang intinya sosialisasi tadi butuh kerjasama dan juga swadaya aktif dari masyarakat. Warga kami mendapatkan bantuan itu yang pertama itu mendapatkan saluran air bersih yang digunakan untuk minum, dan juga diimbangi dengan adanya resapan yang tujuannya yang nantinya itu supaya hidup menjadi lebih bersih dan nyaman. Awalnya memang rumah kami dapat dikatakan tidak layak huni. Bentuk limasan dan kampung, ini bangunan tahun 78, dari lebih dari 40 tahun. Pada waktu itu masih simbah yang menempati. Kemudian turun ke ibu, rumah tersebut memang sudah tidak layak huni. Seperti yang sebagian nampak ini, dari tiangnya juga tidak begitu tinggi, kurang dari 2 meter Bu. Jadi kalau cuaca panas memang kepanasan, kalau hujan sangat kedinginan, sehingga itu tidak nyaman untuk ditempati. Ketika kita melihat isu global tentang perubahan iklim, itu juga terjadi di berbagai wilayah Indonesia, juga di Yogyakarta tentu saja, juga di Gunung Kidul. Sehingga kalau kita lihat perubahannya cukup signifikan ya, sehingga ini memang perlu direspon dengan baik, terutama untuk pembangunan perumahan di berbagai wilayah di Yogyakarta maupun di Gunung Kidul, sehingga dampak ini perlu direspon untuk pembangunan perumahan khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga peran positif dari Habitat ini sangat penting ketika membantu pembangunan perumahan di pedesaan, dan saya melihat mereka happy dalam hal merespon soal ini. Saya kira itu ya. Memang dari kondisi rumah ya dibilang layak juga enggak, tapi dibilang enggak layak tapi ya bisa dihuni. Tapi untuk kondisi lantai juga masih tanah, untuk tembok juga belum ada, sama genteng juga masih genteng yang lama zaman dulu. Jadi kalau memang hujan lebat itu memang air pada masuk. Waktu cuaca panas juga memang di dalam ruangan panas sekali. Perbedaan dari sebelum didapat bantuan sama yang sekarang yang udah dapat bantuan, alhamdulillah ini udah dari lantai juga udah beda. Sekarang dulu yang tanah sampai sekarang sudah jadi keramik. Untuk yang dulunya cuman cuman belahan-belahan bambu, yang tembok yang dulu sekarang udah ditembok pakai hebel, udah sangat ada perbedaan. Untuk cuaca hujan juga nyaman, cuaca panas juga nyaman. Perbedaan itu aja sih. Kalau melihat dari proyek ini, kita melihat bahwa pendekatan-pendekatan yang kita lakukan sudah dilakukan dengan tepat. Jadi indikator keberhasilan yang kita lakukan adalah adanya udara yang berputar secara baik, sehingga kita merasakan kenyamanan dalam rumah, dalam melakukan aktivitas, menunjang kesehatan, menunjang pola pikir, dan juga menunjang anak-anak bisa belajar dengan baik. Caranya mencari air sebelum ada bantuan air dari Habitat ini susah. Terkadang airnya keluar, terkadang tidak. Itu carinya di sumur. Kalau airnya ini yang sekarang bantuan ini itu sudah keluar lancar, bagus. Sekarang perasaannya senang. Setiap hari mau memakai air diputar kerannya sudah mengalir. Saya kesannya sangat senang sekali. Masalahnya kebutuhan THB-nya itu tercukupi.
Saya berharap program Habitat Kemanusiaan Indonesia Prudential ini selalu berkelanjutan. Yang kemarin di tahun ini bisa menyasar 2 padukuhan. Saya berharap dengan program ini memberikan edukasi ke semua warga masyarakat bagaimana pemanfaatan air, bagaimana mensikapi krisis iklim, perubahan iklim yang sangat dirasakan oleh warga kami ini, sehingga warga masyarakat Kelurahan Milum tentunya akan menjadi masyarakat yang sejahtera karena fasilitas yang dibangun oleh Yayasan Habitat Kemanusiaan Indonesia ini bermanfaat untuk warga masyarakat Kelurahan Milum.